Ayo kita siap-siap beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, pergi ke kamar mandi dulu, supaya nanti pada saat beribadah tidak terganggu. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu dan persembahanmu untuk pemberita Injil. Jangan lupa berikan senyummu bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersorak-sorak, hey! Melompat dan menari, lata-lata, angkat tangan dan serukan, Yesuslah Juru Selamat. Hai teman-teman segala bangsa, mari bersorak bersama-sama, muliakan Dia, puji namanya, Yesus Raja mulia. Kita menari bersukacita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Shalom anak-anak perjanjian. Shalom. Senang sekali berjumpa lagi di Ibadah Perjanjian. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan misi di celengan yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Sambil kita memuji Tuhan, aku diberkati. Dari anak-anak Allah, senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Amin. Untuk jadi berkat sampai ke ujung bumi, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Harus pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membuat yel-yel Go with Jesus. Semuanya berdiri, siap-siap. Prajurit Kristus, siap. Are you ready? Yes, go. Go with Jesus. Go with Jesus. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Sip. Yeay, itulah kerinduan Allah agar kita pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Pergi bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Go with Jesus.
Sebelum berdoa, mari kita menyanyikan pujian Hidupku Berubah. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Tante Yanti akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik kepada kami. Engkau begitu setia menemani kami. Kami bisa hidup bersukacita sampai saat ini, semua karena Tuhan Yesus. Kami telah dibebaskan dari hukuman dosa karena Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit untuk kami. Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah kepadamu. Kami sungguh sadar, seringkali kami tidak taat kepada Tuhan Yesus. Dalam pikiran kami, kata-kata kami, sikap kami. Tuhan Yesus, ampuni kami, sucikan kami dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu bagi kami. Berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Walaupun kita sudah berdosa, Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib agar kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dan kita menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan hidup kekal kepada kita. Anak-anak, kabar baik ini harus kita ceritakan kepada semua orang. Kita bisa menceritakannya dengan 5 warna pelangi Injil. Sekarang mari kita memuji Tuhan, pelangi Injil. Anak-anak, silakan berdiri. Kuning, hitam,
Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Allah hidup bertumbuh sehat dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah. Bagaimana caranya? Yaitu membaca Alkitab setiap hari, percaya dan taat melakukan firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus. Sekarang mari kita memuji Tuhan. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Yang akan disampaikan oleh Tante Mesti. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan nyanyian Firman Tuhanku Dengar. Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak perjanjian. Senang sekali hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. 1 minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang Stefanus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia berani memberitakan Injil kepada semua orang. Tetapi pada saat itu ada orang-orang yang tidak senang dengan Stefanus, yaitu orang-orang yang menganut agama Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka membunuh Stefanus dengan melempari batu sampai Stefanus meninggal. Apa ya yang terjadi setelah Stefanus meninggal? Sekarang kita akan mendengarkan kisah para rasul selanjutnya yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 40. Dengarkan baik-baik ya, Tante Mesti akan menceritakannya. Setelah Stefanus meninggal, terjadilah penganiayaan yang hebat kepada semua orang percaya di Yerusalem. Waktu itu, Saulus tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ia berusaha membunuh semua orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan
dimasukkannya ke dalam penjara. Oleh karena itu, semua orang percaya pergi meninggalkan Yerusalem, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan Injil kemana saja mereka pergi, sekalipun dalam penganiayaan dan penderitaan. Sungguh luar biasa Roh Kudus yang memenuhi mereka. Dan ada satu orang bernama Filipus. Ia pergi ke suatu kota di Samaria. Ia memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di situ, sehingga semua orang mendengar tentang Yesus dan melihat tanda-tanda yang diadakan Filipus dalam nama kuasa Yesus. Mereka semua menerima firman Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka memberi diri dibaptis. Maka sangat besar sukacita dalam kota Samaria. Setelah itu, seorang malaikat Tuhan diutus kepada Filipus. Dan malaikat Tuhan itu berkata kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Lalu Filipus taat apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ia berangkat. Di sana Filipus melihat ada seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang sudah pergi beribadah ke Yerusalem. Pada waktu itu, Sida-Sida sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Maka Filipus segera mendekati kereta itu. Ternyata Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepada Sida-Sida itu, "Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu?" Sida-Sida itu menjawab, "Oh, aku tidak dapat mengerti, sebab tidak ada yang membimbing aku." Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ternyata ayat firman Tuhan yang sedang dibacakan Sida-Sida itu adalah seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka Sida-Sida itu bertanya kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus menjelaskan bahwa arti firman Tuhan itu adalah nubuat tentang Tuhan Yesus. Seekor domba menggambarkan kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah yang hidup, firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah sendiri yang kudus, tidak ada dosa. Dia mengasihi manusia yang berdosa. Maka dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia melayani banyak orang, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat dengan kuasa setan, dan memberi makan orang lapar. Dia memberitakan kerajaan Allah. Namun, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, diludahi, kedua tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib. Tetapi ia diam saja, tidak mau membela diri.
karena ia datang ke dunia untuk menanggung dosa manusia. Ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang dari maut dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah sida-sida itu mendengarkan penjelasan Filipus tentang Injil Yesus, ia menerima dan percaya. Lalu ia melihat di situ ada air dan ia meminta Filipus untuk dibaptis dengan pengakuan, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. maka mereka berdua turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan membawa Filipus, sehingga sida-sida itu tidak melihat Filipus lagi. Tetapi sida-sida itu terus melanjutkan perjalanannya dengan penuh sukacita. Demikianlah cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 40. Bacalah kembali firman Tuhan ini di rumahmu masing-masing dan ceritakanlah kepada Tuhan Yesus di dalam doamu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan setelah kamu mendengarkan dan membaca firman Tuhan hari ini. Dan kamu bisa menceritakannya kepada keluargamu juga dan kepada teman-temanmu. Sekarang Tante Mesti menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, saya sungguh terharu dan senang melihat orang-orang percaya, termasuk Filipus, walaupun dikejar, diancam, dibunuh karena percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak berubah, tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga menceritakan tentang Yesus kepada semua orang dimanapun mereka berada. Saya juga mau seperti itu, mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi apapun dan memperintahkan Injil kepada semua orang seperti mereka. Yang kedua, saya kagum kepada Roh Kudus yang memimpin Filipus untuk pergi memberitakan Injil kepada sida-sida. Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai orang-orang percaya, termasuk kamu dan saya. Roh Kudus selalu menolong, mengajar, memimpin, mendorong kamu dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing saya. Saya mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, saya suka melihat sida-sida yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ia seorang yang berkedudukan tinggi, dia bukan orang Yahudi, tetapi dia mau beribadah kepada Allah. Ia rajin membaca firman Tuhan. Bahkan dia mau belajar dari Filipus, seorang murid Yesus, dengan rendah hati untuk mengerti firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, dia mau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga mau beribadah, rajin membaca firman Tuhan, belajar, dan mengakui, percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jikalau masih belum, sekarang kamu juga bisa menerima Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan maukah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, memberitakan Injil seperti orang-orang percaya yang ada di Yerusalem yang tersebar ke seluruh dunia? Dan maukah kamu dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus adalah yang selalu menyertai orang-orang percaya, termasuk kamu dan saya. Maukah kamu dipimpin oleh Roh Kudus? Saat ini,
marilah kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ikuti Tante Mesti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau telah berbicara kepada saya. Saya sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah juru selamat saya. Tuhan Yesus, tolonglah saya supaya saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, baik pada saat senang, sedih, takut, atau menderita. Tolonglah saya Tuhan Yesus untuk mengasihi firman-Mu, melakukan firman-Mu. Pimpinlah saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima hari ini. Sekarang sekali lagi mari kita menyanyikan pujian Go with Jesus. Anak-anak semua silakan berdiri. kita mau membaca ayat hafalan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Tante Mesti akan membacakannya ya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kalimat ini pengakuan iman percaya kepada Yesus dari sida-sida dalam firman Tuhan hari ini. Ayat firman Tuhan ini Tante Mesti sudah pindahkan di sini. Mari kita membaca bersama-sama mulai dari alamatnya ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Bagaimana
Maukah kamu juga mengaku dengan mulutmu? Yesus Kristus adalah Anak Allah. Sekali lagi, kita membaca ayat firman Tuhan ini tanpa melihat tulisan di depan. Apakah bisa menghafalnya? Ayo, mari kita menghafal ayat firman Tuhan ini. Mulai dari alamatnya ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul, pasal 8, ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya ada satu pengumuman. Kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Bagi anak-anak yang belum subscribe, sekarang silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Dan jangan lupa di-share ya supaya teman-teman yang lain juga diberkati. Oke? Oke. Sekarang mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang